Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Apa Kabar Parepare dengan sejumlah informasi seputar kota Parepare yang sesaat lagi akan kami sajikan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Nirusdin, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, tim gabungan dari TNI Polri melakukan penyemprotan desinfektan menggunakan mobil water cannon. Penyemprotan dilakukan di sejumlah area publik di kota Parepare. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, tim gabungan dari TNI Polri bersama pemerintah kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di sejumlah kawasan di kota Parepare. Proses penyemprotan disinfektan menggunakan kendaraan armored water cannon milik Satuan Brimob Parepare dengan sasaran jalan protokol yang menjadi pusat tempat keramaian warga. Kegiatan penyemprotan disinfektan tersebut diawali dengan apel bersama di Mako Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kompol Sapari mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atensi dan Kor Brimob Polri tentang penyemprotan massal disinfektan sebagai bentuk peran melawan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Aksi ini sebagai bukti nyata bakti Brimob untuk masyarakat. Penyemprotan dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, kantor pelayanan, dan sebagainya dengan mengerahkan seluruh peralatan Polri khususnya mobil water cannon. Terkait dengan kegiatan penyemprotan secara serentak ya, dengan menggunakan kendaraan khusus yaitu water cannon AVC yang ada di Batalion B Pelopor dan peralatan secara manual. Ya, kita gunakan penyemprotan khususnya manual ada di asrama, di masjid ya, dan tempat pelayanan umum. Ini terkait dengan perintah dan Kor Brimob mengevaluasi bahwasanya peningkatan yang positif terkait dengan COVID-19 ini sangat meningkat tajam, sehingga Kor Brimob Polri secara keseluruhan ya Sabang sampai Merauke melaksanakan penyemprotan secara serentak. Ya, secara serentak yang ada kendaraannya maupun dengan peralatan yang manual, dengan harapan ya bisa memutus mata rantai COVID-19 yang semakin lama semakin tinggi ya penyebarannya. Dengan upaya ini mudah-mudahan ya bisa terkendali ya, khususnya wilayah Parepare ya, dengan adanya penyemprotan tempat-tempat yang dianggap ya zona merah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pihak PT Jepita Mangando berencana akan melakukan pengembangan fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggannya. Dan untuk tahap kemarin, PT Jepita Mangando telah menyerahkan 12 sertifikat kepada pelanggannya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada para konsumennya, PT Jepita Mangando Jaya menyerahkan sertifikat kepada pembeli tanah kapling di kantornya yang terletak di Kelurahan Lapade, Kota Parepare. Perusahaan yang bergerak di bidang perumahan, pergudangan, dan kawasan niaga pada sore hari kemarin menyerahkan 12 sertifikat untuk tahap pertama kepada pembeli tanah kapling. Penyerahan sertifikat ini sebagai bukti bahwa PT Jepita Mangando Jaya komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik termasuk dalam pembuatan sertifikat. Hal tersebut diungkapkan oleh Jeffrey selaku Presiden Direktur PT Jepita Mangando Jaya usai memberikan sertifikat untuk tahap pertama tersebut. Kami hari ini menyerahkan serah terima sertifikat ya. Jadi itu serah terima pertama untuk pembeli kapling kami, itu ada sekitar 12 sertifikat. Jadi kami sebenarnya hari ini ingin membuktikan kepada para pembeli dan mungkin calon pembeli ke depan bahwa kami komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk untuk pembuatan sertifikat. Jadi mereka bisa mudah-mudahan ke depan maksimal 2 bulan sudah bisa kami serahkan untuk sertifikat yang kami jual, tanah kapling yang kami jual ini. Kira-kira begitu. Ini Pak, ada berapa sertifikat yang dibagikan?
tadi ada 12 dari sekitar 256 kapling yang rencana kami jual. Jadi yang sekarang sudah terjual sekitar 50-an lebih. Nah, yang sekarang sudah jadi sertifikatnya baru 12. Sekarang ada 30-an lagi proses di BPN. Mudah-mudahan bulan depan juga sudah bisa kami serahkan juga semuanya. Oke. Namanya Pak, nama lengkap? Kalau saya Jeffrey, selaku Presiden Direktur dari PT Jevita Mangandojaya yang melaksanakan pembangunan di sini. Dan kita ke depan kita kan ada area sekitar 40 hektar lagi di sini. Kita mudah-mudahan untuk jangka panjangnya kami rencananya ini sih untuk mudah-mudahan daerah sini, daerah lokasi kami ini bisa menjadi secondary town lah daripada Parepare. Jadi mudah-mudahan masyarakat sekitar sini tidak perlu lagi ke Parepare kalau misalnya perlu ke rumah sakit, sekolah atau berbelanja. Mudah-mudahan ke depan kami berniat untuk menyiapkan di sini. Tentunya dengan kerjasama dengan beberapa pengembang yang lain. Pihaknya berencana akan bekerja sama dengan beberapa pengembang untuk menyiapkan sejumlah fasilitas di area seluas 40 hektar tersebut. Hal itu tentunya diapresiasi oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Lapade Sri Meriani yang hadir pada penyerahan sertifikat. Dirinya sangat mengapresiasi hadirnya PT Jevita Mangandojaya yang merupakan salah satu pengusaha perumahan ataupun bentuk perniagaan yang ada di wilayah Kelurahan Lapade. Ia pun berharap kedepannya tidak hanya perumahan, tetapi dalam bentuk perniagaan dan pergudangan seperti yang dijanjikan kepada salah satu perwakilan dari PT Jevita Mangandojaya. Maksudnya ini adalah salah satu apresiasi ya dari salah satu pengusaha perumahan ataupun bentuk perniagaan yang ada di wilayah Lapade, dan ini sebagai perhatian khususnya untuk kami Kelurahan Lapade memberikan dukungan penuh terhadap pelaku-pelaku usaha yang memang betul-betul menjamin keamanan dan kenyamanan para user yang akan menikmati atau merasakan daripada salah satu bangunan yang ada di wilayah Lapade. Oke, dengan ini diharapkan ke depannya bagaimana? Ya, kami harapkan ke depannya ini saja kegiatan ini bukan saja perumahan yang disampaikan oleh salah satu perwakilan Pak Jeffrey. Ini ada bentuk perniagaan sebentar ya, terus ada juga pergudangan. Nah, kalau bisa nanti ini menjadi salah satu tempat wisata yang membuat masyarakat yang ada di wilayah atas, itu khususnya untuk wilayah Lapade itu tidak jauh-jauh lagi mencari tempat-tempat wisata, tapi ada tersedia di Kelurahan Lapade, khususnya di daerah ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pada kegiatan rapid test massal yang dilakukan di salah satu swalayan di Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengapresiasi peran serta para pelaku usaha dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengapresiasi pemilik toko swalayan Cahaya Ujung saat turun memantau pelaksanaan rapid test massal di swalayan tersebut pada Kamis 17 September 2020 kemarin. Menurut Wali Kota dua periode ini, apa yang dilakukan manajemen swalayan Cahaya Ujung selaku pelaku usaha membantu pemerintah Kota Parepare dalam penanganan COVID-19. Dia ikut membantu pemerintah, pertama, sosialisasi, tegakkan protokol kesehatan. Kalau ada tamu membeli, kenapa tidak pakai masker? Masker. Pakai masker, dagunya yang dikasih pakai masker. Untuk melindungi tamu. Ini. Kalau tidak, di luar pakai dulu. Pulang kita pakai masker baru masuk belanja. Corona. Sudah cuci itu sudah harus semua cuci tangan. Kalau mau kita lebih baik lagi, siapkan pengukur suhu. Ada di bawah. Berarti ini bisa jadi contoh. Ya. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada jajaran manajemen Cahaya Ujung sampai ke staf untuk terus mengkampanyekan protokol kesehatan serta edukasi ke pengunjung untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan saat masuk maupun keluar, dan tetap patuhi dengan aturan atau himbauan pemerintah terkhusus Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020. Poin penting yang disampaikan Wali Kota Parepare setelah melakukan pemantauan di tempat tersebut, intinya semua dunia usaha wajib menerapkan standar protokol kesehatan, baik yang dilakukan kepada karyawannya maupun para pengunjung.
seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, mengecek suhu tubuh, menggunakan masker, serta terapkan jaga jarak. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim kembali memantau pelaksanaan rapid test massal hari kedua yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah Kota Parepare di sejumlah titik yang ada di Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hari kedua pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan secara masif oleh pemerintah Kota Parepare kembali dipantau Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim pada Jumat 18 September 2020. Dalam pemantauannya, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Dotranda Haja Aminah Amin mengunjungi sejumlah lokasi pelaksanaan rapid test. Kegiatan rapid test massal ini dilakukan selain memasifkan sosialisasi Perwali nomor 31 tahun 2020, juga untuk melakukan penelusuran virus corona, sehingga dapat diambil tindakan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk itu diharapkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi segala protokol kesehatan. Kalau dilakukan begini, maka bisa terdeteksi secara dini. Kalau ada yang reaksi, kita lakukan penanganan ya, antara lain isolasi, mandiri atau apa, untuk menjaga penularan keluarganya. Sebelumnya, pelaksanaan rapid test secara masif yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH dengan menyasar sejumlah lokasi seperti perkantoran, pelaku usaha, pemukiman, perhotelan, hingga ke pasar-pasar akan dilakukan secara masif oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Parepare guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, 2 dari 59 pekerja migran yang baru saja tiba di Pelabuhan Nusantara merupakan warga Kota Parepare. Setibanya di Pelabuhan Nusantara, pihak call center 112 langsung melakukan pemeriksaan kesehatan kepada keduanya guna memastikan warganya tersebut dalam kondisi sehat. Sebanyak 59 pekerja migran Indonesia kembali tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menggunakan kapal laut KM Thalia. Dari 59 pekerja migran tersebut, terdapat 2 warga Parepare yang langsung dijemput call center 112 pada Jumat 18 September 2020. Adapun pekerja migran lainnya berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan Barat, di antaranya Kabupaten Bone 17 orang, Kabupaten Bulukumba sebanyak 9 orang, Kabupaten Pinrang 8 orang, Enrekang 2 orang, serta kabupaten lainnya. Penjemputan para pekerja migran tersebut berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Usai dilakukan pendataan, para pekerja migran tersebut selanjutnya dikembalikan ke daerah asal menggunakan mobil angkutan yang telah disediakan oleh pemerintah asal para pekerja migran tersebut. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rosdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.